Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada sore ini, mari kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Mari kita mulai dengan bahasan definisi manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen itu merupakan serangkaian proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara efisien dan efektif. Kalau kita kaitkan dengan manajemen sumber daya manusia, jadi manajemen sumber daya manusia merupakan sistem formal dalam organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan potensi manusia untuk capaian tujuan organisasi. Ada juga definisi yang lebih detail yang dikemukakan oleh Gary Dessler, yaitu merupakan proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengurus relasi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Dalam berorganisasi, perlu adanya sistem formal agar tujuan organisasi tersebut tercapai. Sistem formal disebut juga manajemen pengelolaan. Dalam manajemen pengelolaan melibatkan beberapa fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. Adapun manajemen sumber daya manusia dalam fungsi manajemen termasuk pada fungsi penyusunan staf. Nah, manajemen sumber daya manusia ini menjadi hal yang penting dengan alasan tidak ada seorang manajer yang ingin mempekerjakan orang yang salah untuk suatu pekerjaan atau mengalami turnover karyawan yang tinggi dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh masalah-masalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM memiliki beberapa aktivitas. Aktivitas ini tidak tergantung pada besar kecilnya organisasi, karena persoalan SDM harus diatur sedemikian rupa. Berikut merupakan aktivitas manajemen SDM. Yang pertama, perencanaan SDM dan analisis SDM. Ada EEO atau Equal Employment Opportunity. Ada pengangkatan pegawai, pengembangan pegawai, kompensasi dan tunjangan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan, hubungan karyawan atau hubungan industrial. Lalu, siapa sih yang disebut dengan manajer SDM? Nah, setiap manajer, dalam kurung manajer lini ya, manajer lini ya kalau di perusahaan ada manajer pemasaran, manajer keuangan, kalau dalam perguruan tinggi contohnya dekan dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi adalah HR manager. Jadi manajer-manajer yang tadi saya sebutkan itu bisa berperan atau bisa disebut juga sebagai manajer HR atau manajer SDM karena mereka terlibat dengan manajemen sumber daya manusia. Akan tetapi tidak menjadi realistis ketika kita meminta contohnya dekan dalam sebuah perguruan tinggi membuat sistem imbalan. Maka dalam sebuah organisasi memasukkan aktivitas SDM itu ke dalam sebuah departemen, yaitu departemen SDM atau juga yang disebut dengan manajer spesialis SDM. Jika organisasinya memiliki skala yang besar, biasanya mereka membagi departemen SDM itu yang lebih rinci, seperti departemen pelatihan karyawan,
payroll, dan sebagainya. Jadi ada departemen khusus yang memang menjalankan aktivitas-aktivitas MSDM gitu ya. Nah, manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa peran dalam kemajuan organisasi. Peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peran administratif. Ini merupakan peran paling dasar dalam manajemen sumber daya manusia. Contohnya, dalam proses rekrutmen yaitu ada tahapan screening surat lamaran pekerjaan, terus juga screening CV dan sebagainya. Nah, biasanya aktivitas yang seperti ini kerap kali disubkontrakkan atau pekerjaan yang seperti ini dikerjakan oleh vendor-vendor lain di luar perusahaan dengan perjanjian imbalan kerja atau dengan imbalan upah gitu ya. Nah, kemungkinan ini disubkontrakkan karena ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki banyak waktu dan sebagainya atau tenaga ahli sehingga dibantu oleh perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, peran yang berikutnya itu peran sebagai penasehat karyawan. Kerap kali manajer SDM menjadi labuan terakhir dalam penyampaian keluh kesah yang dihadapi oleh karyawan. Artinya manajer SDM itu tempat curhatnya para karyawan gitu ya, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh karyawan di dunia pekerjaannya. Peran selanjutnya yaitu peran operasional SDM. Pada peran ini menekankan kepada dukungan untuk organisasi melalui koordinasi dengan manajer lainnya dalam pencapaian kinerja perusahaan. Jadi manajer HR bekerja sama dengan manajer-manajer yang lainnya gitu ya, saling koordinasi dalam pencapaian kinerja. Yang terakhir adalah berperan sebagai strategic contributor. Manajer SDM terlibat dalam keputusan-keputusan besar terkait dengan kebijakan strategis perusahaan. Dalam artian, manajer SDM memberikan pandangan jangka panjang terkait dengan kontribusi manajemen SDM untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. Contoh, jika perusahaan menetapkan kebijakan inovasi dan produktivitas, maka manajer SDM harus bisa merumuskan kebijakan yang mendukung kebijakan strategis perusahaan tersebut. Misalnya, kita melaksanakan pelatihan khususnya untuk peningkatan produktivitas. Jangan sampai tujuan strategis perusahaan adalah produktivitas, tapi kita mengadakan pelatihan yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan produktivitas. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh seorang manajer SDM dan cara melakukannya kini mulai berubah. Apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini merubah bagaimana seorang manajer SDM melakukan pekerjaannya. Contohnya, mereka melakukan rekrutmen melalui media sosial, Facebook, dan lain sebagainya. Terus juga yang melakukan perubahan atau yang mempengaruhi perubahan lainnya yaitu adalah sistem informasi sumber daya manusia atau yang lebih kita kenal adalah portal SDM. Nah, portal SDM ini menjadi pusat pelayanan informasi bagi karyawan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya sistem informasi memudahkan manajer SDM melakukan beberapa aktivitas SDM. Contohnya, proses penilaian kinerja menggunakan sistem informasi. Mungkin dulu penilaian kinerja itu dilakukan secara manual, penyebaran kuesioner secara manual, wawancara dan sebagainya. Tapi dengan adanya sistem informasi, maka penilaian atau proses penilaian kinerja bisa menggunakan sebuah sistem. Lalu apalagi yang bisa merubah manajemen SDM? Yaitu tren globalisasi dan kompetisi. Globalisasi menuntut pekerjaan dilakukan secara efisien.
Lebih banyak globalisasi berarti semakin banyak kompetisi yang memaksa kita menjadi kelas dunia, menurunkan biaya, meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya adalah tren sifat pekerjaan. Nah, tren kemajuan teknologi mempengaruhi cara kerja seseorang, sehingga akan mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan keterampilan pada saat ini. Contoh, sistem produksi menggunakan mesin serba otomatis, sehingga memaksa karyawan meningkatkan keterampilan baru yang timbul karena kemajuan teknologi. Ya, karena kita pakai mesin yang baru sehingga skill karyawan harus diupdate. Nah, ya. Terus tren apa lagi yang bisa merubah perilaku manajemen sumber daya manusia? Nah, yang bisa merubah adalah tren demografis dan angkatan kerja. Angkatan kerja khususnya di Indonesia akan diisi oleh generasi Z atau generasi milenial. Dan ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan generasi baby boomer. Ya. Generasi baby boomer itu yang ya tahun kelahirannya itu di bawah 74 tahun ya. Dan ditambah lagi angkatan kerja di Indonesia multi etnis, dan ini menjadi tantangan bagi manajemen SDM. Yang selanjutnya yang bisa merubah manajemen SDM adalah tren ekonomi. Nah, sekarang nih ya, beberapa perubahan ekonomi merubah pola pekerjaan atau jabatan secara global. Contoh, tren ekonomi mengalami penurunan saat ini karena disebabkan adanya pandemi COVID-19. Bahkan ada praktik-praktik manajemen harus ditutup gitu ya, karena dia tidak bisa menyesuaikan. Penurunan tren ekonomi membuat kita harus lebih produktif dengan biaya yang paling rendah. Contohnya dengan mengurangi biaya buruh. Ada yang gajinya ditunda atau bahkan sampai ada yang jumlah karyawannya itu dikurangi karena efisiensi ya. Terus yang membuat perubahan manajemen SDM selain yang tadi disebutkan ada juga yaitu merger dan akuisisi. Dengan adanya merger dan akuisisi membuat perusahaan melakukan reorganisasi. Ya. Reorganisasi ini ya bisa memperkecil struktur organisasi, contohnya dengan cara menghapus beberapa departemen sehingga akan berdampak kepada beban perusahaan yang lebih kecil ya. Ketika ini dihapus departemennya, maka perlu didesain ulang pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan ada juga reorganisasi ini contohnya adalah memperbesar struktur organisasi gitu. Nah, ketika kita mendesain ulang organisasi, banyak hal yang dihadapi oleh manajemen SDM. Contohnya ketika kita memperkecil struktur, ya pasti terjadi PHK. Nah, selanjutnya tentang apa sih yang harus dimiliki oleh seorang manajer SDM pada saat ini. Nah, karena di slide-slide berikutnya itu ada peran manajemen SDM yang terakhir, yaitu tentang kontributor bisnis atau strategic of contributor. Jadi, manajer SDM itu harus fokus kepada isu-isu besar tentang kebijakan strategi perusahaan. Lalu manajer SDM harus bisa fokus meningkatkan bagaimana kinerja karyawan. Dapat menentukan ukuran apakah kinerja karyawan itu meningkat. Terus juga ketika kita melakukan analisis data itu harus berbasis bukti. Dan kita juga harus memberikan cara atau menggunakan cara-cara layanan baru dalam memberikan pelayanan kepada SDM. Ya, jangan karena kemajuan teknologi juga semakin cepat, maka kita juga harus bisa mencari atau menggunakan cara-cara baru dalam memberikan pelayanan. Lalu
yang lainnya adalah terkait dengan keterlibatan karyawan. Kita harus banyak melibatkan karyawan karena keterlibatan karyawan ini akan mempengaruhi besar kecilnya kinerja karyawan. Ya, kalau misalkan karyawan itu merasa dilibatkan, merasa dimiliki oleh perusahaan, maka karena karyawan tersebut akan memberikan kontribusi jauh lebih baik dibandingkan ketika karyawan tidak diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang terakhir tidak kalah penting adalah manajer SDM harus bisa mengelola etika. Ya, etika ini sangat penting karena akan mempengaruhi proses-proses aktivitas-aktivitas SDM yang lainnya ketika karyawan itu melakukan hal-hal yang di luar hukum atau melawan hukum, maka peran SDM harus memberikan warning, peringatan ya kepada karyawan tersebut. Nah, sekarang karena banyaknya tuntutan manajer SDM pada saat ini, maka perlu kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer SDM. Karena satu, dia sebagai kontributor of business, maka dia harus punya skill sebagai pemosisi strategis. Lalu dia juga harus memberikan atau berkontribusi memberikan kinerja kepada perusahaan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat dipercaya. Lalu juga pembangun kapabilitas. Dia juga harus punya sense of change gitu ya, sebagai pejuang perubahan. Lalu kompetensi yang harus dimiliki yang lainnya adalah sebagai inovator dan integrator SDM. Yang terakhir adalah pendukung teknologi. Nah, bagaimana cara mendapatkan kompetensi-kompetensi tersebut? Ya, salah satunya adalah dengan cara mengikuti sertifikasi manajemen SDM. Yang terakhir adalah terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.